Halo semuanya, perkenalkan saya Venetia Alison, mahasiswi KKN PTM UGM Saburai Jua 2021 Subunit Lobohede. Di video ini, saya akan menjelaskan sesuatu yang sudah tak asing lagi kita dengarkan, terutama pada saat kita sakit, yaitu obat. Sebenarnya, apa sih itu obat? Kenapa kita memerlukan obat ketika sakit? Definisi dari obat itu sendiri adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mencegah dan atau menyembuhkan penyakit serta meningkatkan kesehatan bagi penggunanya. Jadi, obat tidak hanya dapat digunakan untuk mengobati ketika sakit, tetapi juga untuk mencegah timbulnya penyakit tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai bentuk sediaan obat yang kita dapat temui, antara lain bentuk padat yang merupakan sediaan yang paling umum kita temui. Contohnya adalah tablet, pil, kapsul, ataupun suppositoria. Kedua adalah bentuk semi padat yang umum dijumpai pada sediaan obat luar, seperti lotion, salep, krim, dan gel. Kemudian, ada bentuk sediaan cair seperti sirup, suspensi, eliksir yang sering diberikan kepada anak-anak karena lebih mudah untuk ditelan. Dan yang terakhir, ada sediaan bentuk gas seperti inhaler, aerosol, dan turbohaler yang umum kita jumpai pada obat-obatan penderita asma. Pada kemasan obat, akan sering kita temui logo-logo berwarna ini. Nah, ternyata masing-masing dari logo tersebut ternyata memiliki arti loh. Logo lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat tersebut adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya adalah paracetamol yang merupakan obat penurun panas dan antasida yang merupakan obat MAC. Logo lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas terbatas, di mana obat tersebut sebenarnya termasuk dalam obat keras tetapi dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter. Pada obat bebas terbatas, umumnya akan disertai dengan tanda peringatan berikut. Contoh dari obat bebas terbatas adalah CTN yang merupakan obat anti alergi. Logo berupa huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam merupakan tanda untuk obat keras dan psikotropika. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Sedangkan obat psikotropika adalah obat keras, bukan narkotika, yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat dengan logo ini hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Contoh dari obat keras adalah asam mefenamat yang merupakan obat antiinflamasi. Dan contoh dari obat psikotropika adalah diazepam yang merupakan obat penenang yang digunakan untuk mengatasi kejang dan gangguan kecemasan. Selanjutnya ada logo untuk obat narkotika dengan logo menyerupai tanda tambah berwarna merah dalam lingkaran putih dengan garis tepi berwarna merah. Obat narkotika adalah obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan pada penggunanya. Obat ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Dan penggunaan obat narkotika diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan RI sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Contoh dari obat narkotika adalah morfin. Ingat selalu bahwa sebelum menggunakan obat, termasuk obat bebas dan bebas terbatas, harus diketahui sifat dan cara pemakaiannya agar penggunaannya dapat tepat dan aman. Informasi tersebut dapat diperoleh dari etiket ataupun brosur pada kemasan obat bebas dan obat bebas terbatas. Lalu, bagaimana sih caranya untuk memilih obat yang cocok
dan cara untuk mendapatkan obat tersebut. Cara memilih obat yang tepat adalah pertama, kenali dulu gejala dan keluhan penyakit. Kedua, memperhatikan apakah penderita masuk ke dalam kondisi khusus, misalnya hamil, menyusui, bayi, lanjut usia, diabetes mellitus, dan lainnya. Ketiga adalah memperhatikan apakah terdapat pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu. Keempat, carilah informasi nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping, dan interaksi obat dengan obat yang sedang diminum. Dan yang terakhir adalah bertanya kepada apoteker untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lebih lengkap. Obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diperoleh di apotek ataupun toko obat berizin. Sedangkan untuk obat keras hanya dapat diperoleh di apotek atau fasilitas kesehatan dengan menggunakan resep dokter. Ketika mendapatkan obat, pastikan bahwa obat yang diterima memiliki kemasan dan dalam kondisi yang baik dan utuh. Serta, bacalah dengan cermat dan perhatikan informasi yang tertera pada kemasan sebelum menggunakan obat. Informasi yang terdapat pada kemasan obat antara lain nama dagang atau merek, nama generik atau kandungan zat aktif obat, logo penanda golongan obat, tanggal kadaluarsa yang biasanya dinyatakan dalam bulan dan tahun. Tanggal kadaluarsa menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal yang dimaksud, mutu dan kemurnian obat dijamin masih memenuhi syarat. Kemudian, komposisi atau kandungan obat yang merupakan informasi zat aktif yang terkandung di dalam sediaan obat. Indikasi yang merupakan informasi mengenai khasiat obat yang merupakan tujuan utama dari pemberian obat. Aturan pakai yaitu informasi mengenai cara penggunaan obat yang meliputi waktu dan berapa kali obat tersebut digunakan dalam sehari. Berbicara tentang obat, salah satu informasi yang tak kalah penting adalah efek samping. Efek samping merupakan setiap respon obat yang merugikan dan tidak diharapkan untuk terjadi setelah penggunaan obat dengan dosis atau takaran normal. Adapun efek samping umum yang mungkin muncul pada saat mengkonsumsi obat adalah alergi, gatal-gatal ataupun ruam pada kulit, rasa mengantuk, ataupun rasa mual. Perlu diingat bahwa semua obat memiliki efek yang berbeda-beda pada setiap orang. Kemudian, setelah mendapatkan obat, bagaimana sih caranya untuk menggunakan obat tersebut? Ingatlah untuk selalu menggunakan obat sesuai dengan petunjuk penggunaan, menggunakannya pada saat waktu yang tepat dan dalam jangka waktu terapi sesuai dengan anjuran. Minumlah obat sesuai dengan waktunya. Minumlah obat ketika perlu, contohnya paracetamol yang diminum pada saat demam. Dan ingatlah untuk menggunakan obat antibiotik sampai jumlah yang diresepkan habis. Jika Anda lupa untuk minum obat, maka minumlah dosis yang terlupa tersebut segera setelah ingat. Jika hampir mendekati dosis berikutnya, maka abaikan dosis yang terlupa dan kembali ke jadwal sesuai aturan. Jangan menggunakan 2 dosis sekaligus atau dalam waktu yang berdekatan. Ketika di apotek, kita akan sangat sering melihat logo ini, di mana logo ini adalah logo ular dan cangkir yang melambangkan sifat dari obat itu sendiri. Penggunaan obat dengan aturan pakai dan dosis yang sesuai dapat sangat berguna bagi tubuh. Akan tetapi, penggunaan obat yang tidak rasional dapat membahayakan tubuh bagaikan bisa ular. Oleh karena itu, yuk cerdaslah dalam menggunakan obat. Sekian video dari saya, sehat selalu semuanya.